Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai bagaimana di tahun ajaran 2024-2025 perubahan capaian pembelajaran khususnya di bahasa Inggris. Untuk capaian pembelajaran di bahasa Inggris, perubahannya adalah mengacu pada CEFR. CEFR ini dijelaskan pada uh, capaian pembelajaran bahasa Inggris, yaitu merupakan keterampilan yang mengacu pada Common European Framework of Reference for Languages, Learning, Teaching, Assessment, yang hasilnya itu setara dengan B1 atau level intermediate. Level intermediate itu ditandai dengan kemampuan-kemampuan peserta didik yang satu bisa mempertahankan interaksi atau percakapan serta mampu menyampaikan sesuatu yang diinginkan dalam berbagai konteks dengan artikulasi yang jelas. Kedua, para murid bisa mengungkapkan pokok pikiran utama yang ingin disampaikan secara komprehensif. Dan yang ketiga, para murid bisa mempertahankan komunikasi walaupun terkadang masih terdapat jeda. Dari CEFR ini diuraikan menjadi tahapan-tahapan pembelajaran yang harus dicapai dari fase A sampai dengan fase F. Pada bagian ini dibahas yang fase F, yaitu untuk siswa SMA setara dengan kelas 10. CEFR tadi yang 3 poin tadi atau kemampuan itu diuraikan menjadi para murid itu mampu menggunakan teks lisan, teks tulisan dalam bentuk yang visual dengan berbagai jenis teks sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan situasi, tujuan, dan target pemirsa atau pembacanya yang berbeda. Kemudian mereka juga mampu memproduksi teks tulisan dan seterusnya. Nah, dari CEFR ini diubah ke dalam capaian pembelajaran. Ini contoh untuk kelas 10 menjadi seperti berikut. Terdapat 3 elemen utama yang di dalamnya ada 6 keterampilan. Yang pertama muncul itu adalah menyimak dan berbicara atau listening dan speaking. Deskripsinya adalah peserta didik mampu menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru, teman sebaya, dan orang lain dalam berbagai macam situasi dan tujuan. Berikutnya, peserta didik menggunakan dan merespon pertanyaan serta mampu menggunakan strategi untuk memulai dan mempertahankan percakapan dan diskusi. Pada bagian ini saya tidak menuliskan semua CP, tetapi CP dapat dipelajari sendiri. Selanjutnya sebagai contoh capaian pembelajaran untuk membaca dan memirsa, yaitu peserta didik membaca dan merespon berbagai jenis teks. Peserta didik dapat membaca untuk mempelajari sesuatu atau untuk mendapatkan informasi. Nah, capaian-capaian pembelajaran ini menunjukkan kemampuan yang harus dikuasai oleh para murid. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel CEFR ini. Tabel ini menggambarkan bagaimana kemampuan yang harus dikuasai oleh para murid dengan dikelompokkan berdasarkan A1 sampai dengan C2. Yang diharapkan di SMA itu para murid ada pada kelompok B1 kemampuannya atau kemampuan berbahasa Inggris secara intermediate. Antara yang dituangkan dalam tujuan pembelajaran tadi, dalam capaian pembelajaran tadi dengan CEFR ini ada kaitannya. Sebagai contoh misalnya, di sini I can understand the main point of clear standard speech on familiar methods regularly encountered in work, school, leisure, etc. I can understand the main point of many radio or TV programs on current affairs or topic of personal or professional interest when the delivery is relatively slow and clear. Nah, ini tuh berdekatan tadi dengan capaian pembelajaran yang kalau dalam ini disebutnya menjadi seperti ini.
Peserta didik mampu menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru, teman sebaya, dan orang lain dengan berbagai macam situasi dan tujuan. Jadi CEFR uraikan ke dalam TP-TP yang membantu Bapak Ibu guru untuk memberikan materi secara leluasa, menentukan sendiri, tidak lagi dengan berbasis teks tertentu. Bapak Ibu guru dapat memilih teks yang dipandang mampu memberikan kesempatan kepada murid untuk bisa meraih kemampuan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu B1 itu sendiri. Seperti ini ya, ketika muridnya harus mampu berkomunikasi dengan guru dan yang lain-lainnya dari aspek menyimak, maka artinya para murid itu mereka harus understand the main point of clear standard speech on familiar matters regularly encountered in work, school, and leisure. Di sini berarti komunikasi dengan guru, teman sebaya, dan teman sebaya itu berarti ditemuinya itu di lingkup sekolah. Tapi dengan orang lain berarti di konteksnya itu regularly encountered perhaps in works or in leisure during they are visiting one place, seperti itu. Nah, jadi apa yang disampaikan di CEFR itu dituangkan kepada capaian pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu tidak lagi, saya ulang, tidak lagi ngajarnya berbasis teks seperti yang sebelumnya, misalnya di kelas 10 itu terdiri dari umpamanya naratif, kemudian procedure, dan yang lain-lainnya, tetapi harus berdasarkan bagaimana murid itu mampu melakukan sesuatu dengan bahasa, seperti itu ya. Ini sebagai contoh Bapak dan Ibu untuk menyimak dan berbicara. Pada menyimak dan berbicara, ini sebagian dari CP yang disampaikannya adalah peserta didik mampu menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru dan teman sebaya dan orang lain dalam berbagai macam situasi dan tujuan. Ini berikutnya, peserta didik mampu menggunakan dan merespons pertanyaan serta menggunakan strategi untuk memulai dan mempertahankan percakapan dan diskusi. Dalam hal ini bukan berarti kita menyimpulkan bahwa materi yang akan disampaikan itu adalah discussion. Beda sekali Bapak dan Ibu ya. Tapi bagaimana para murid ini mampu mempertahankan percakapan dan diskusi. Kalau dalam diskusi yang dibutuhkan tentu saja tidak ke text discussion, tapi bagaimana mereka itu mampu menyampaikan ini kembali ke B1-nya. Jadi mereka itu mampu menangkap makna apa yang sedang disampaikan, kemudian mereka juga mampu memberikan respon terhadap apa yang sedang disampaikan. Nah, itulah paparan untuk perubahan CP di tahun ajaran 2024-2025. Semoga ini memberikan pemicu bagi Bapak dan Ibu untuk belajar. Terima kasih.